Pernahkah Anda melihat di media sosial sosok-sosok yang terkenal So you go ahead and you stack spaghetti sauce at a store. atau lumayan terkenal 1 miliar token ya, atau sedikit terkenal Backupnya apaan? Nggak ada. Kriptografi aja, tulisan doang, data. atau malah tidak terkenal, dengan penuh percaya diri membahas suatu topik yang sebenarnya di luar keahliannya, seolah mereka paham betul dengan apa yang dibicarakan, padahal itu salah dan mereka tidak sadar. Inilah yang disebut dengan Dunning-Kruger Effect. Kegagalan seseorang menilai kemampuan dirinya sehingga tercipta ilusi dalam pikiran menganggap dirinya lebih kompeten dari yang sebenarnya. Konsep ini diambil dari studi yang dibuat pada tahun 1999 oleh dua orang ahli psikologi sosial yang bernama David Dunning dan Justin Kruger. Para ahli ini menguji kemampuan 4 kelompok pemuda dewasa di ranah logika, tata bahasa, dan humor. Setelah itu, tanpa diperlihatkan hasil tesnya, para peserta diwawancarai mengenai kinerja mereka dalam menjawab soal-soal dalam tes tersebut. Disebutkan dalam makalah yang mereka tulis, peserta yang hasil tesnya rendah cenderung menilai kinerjanya lebih baik dari yang sebenarnya. Kesimpulannya, orang yang kinerjanya rendah cenderung tidak dapat secara akurat menilai dan mengenali kualitas pekerjaan mereka sendiri. Orang-orang ini juga cenderung tidak dapat mengenali tingkat keterampilan dan kompetensi orang lain. Inilah bagian dari alasan mengapa mereka secara konsisten memandang diri mereka lebih baik, lebih mampu, dan lebih berpengetahuan daripada orang lain. Intinya, semakin tidak kompeten seseorang, maka semakin rendah kemampuannya untuk menyadari bahwa dirinya tidak kompeten. Please clarify specifically, have you taken a cognitive No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test? Hal ini tentunya sangat berbahaya, merugikan, dan menimbulkan kerusakan di mana-mana, apalagi ketika posisi mereka adalah sebagai pemegang keputusan atau public figure yang banyak diikuti fansnya. Ironisnya, kita sebagai netizen lebih tertarik kepada orang yang pede daripada orang yang tahu. Lebih suka orang yang nyaring dan lantang daripada berilmu. Misinformasi karena keyakinan kita dituntun oleh algoritma YouTube. Mungkin memang lebih mudah untuk kita mengenali fenomena ini bisa terjadi pada orang lain. Tapi alangkah baiknya sebelum kita menudingkan jari kita kepada orang-orang yang kita anggap mengalami Dunning-Kruger Effect, marilah kita memulai dengan kesadaran bahwa tidak ada di antara kita yang kebal terhadap hal ini. Kita semua mengalaminya. Lost. Anyway. Sadari, mengetahui sedikit mengenai banyak hal tidak membuat kita expert terhadap topik tersebut. Hanya berbekal Wikipedia tidak semerta-merta menjadikan kita kompeten menjadi pengajar. Nonton pengajian di YouTube tidak akan berfaedah ketika hasilnya hanya membuat kita pantas untuk menjadi pendebat. Jadi, bagaimana cara kita mengalahkan Dunning-Kruger Effect ini? There's the tap! Still undisputed! Khabib Nurmagomedov! Belajar, belajar, dan belajar. Semakin dalam kita belajar, semakin kecil juga titik buta dalam kesadaran mengenal kompetensi kita. Semakin kita terbuka untuk ilmu, semakin mudah kita beradaptasi dengan perubahan dan terhindar dari fanatisme yang seringnya menjadi biang kerok kebodohan. Berlatihlah mendengar pendapat orang lain. Sadari tidak ada yang expert dalam segala bidang. Minta feedback atas kinerja kita. Meskipun awalnya terasa berat, tapi ini dapat membantu kita melihat apa yang tidak kita ketahui menyangkut kompetensi kita. Buang gengsi jauh-jauh. Jangan malu mengatakan saya tidak tahu, jika kita memang tidak tahu. Sadar akan ketidaktahuan kita akan memudahkan kita menilai kompetensi diri sendiri. Dengan begitu kita jadi tahu apa yang perlu ditingkatkan dari diri kita. Introspeksi. Ketika kepercayaan diri kita sedang ada di puncaknya, berhentilah sejenak. Luangkan waktu untuk bercermin agar ego yang berlebih tidak menguasai kita. Dunning-Kruger Effect itu seperti blind spot pada metakognitif. Kesadaran kita tidak mampu mendeteksi adanya kesalahan dalam penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Hal ini dikuatkan juga dalam penelitian Dunning bahwa orang-orang dengan kecakapan intelektual dan performa tinggi pun kadang mengalami bias psikis. Menganggap dirinya biasa-biasa saja atau sama dengan orang lain.
anehnya lagi menganggap performanya lebih buruk dari yang sebenarnya. Jadi, kalian termasuk yang mana?